beribadah bersama-sama. Kami percaya bahwa di mana ada kesungguhan, di situ ada kemenangan Tuhan sediakan. Hikmat-Mu bagi kami semua pagi hari ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga yang lemah jadi kuat kembali, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami kesesakan Allah ganti dengan kelegaan. Kami menerima kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan percaya bukan cuma kami dengar, tapi kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Jadilah seperti yang Engkau katakan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, silakan kembali Tribus Neo luar biasa. Bapak Ibu semua saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan bagikan renungan untuk kita bersama-sama merenungkan ini, lalu kemudian kita dapat melakukan ini dalam pertolongan Tuhan. Nah, saya ajak kita bersama-sama melihat ratapan pasalnya yang ketiga. Ratapan pasalnya yang ketiga. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya sudah bagikan minggu lalu ini di Jemaat di Doyo. Saya ingin untuk dapat dibagikan di tempat ini. Ratapan pasal yang ketiga, ayat 21, mulai ayat 21 sampai ayatnya yang ke-26. Ratapan pasal 3 mulai ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Perikopnya adalah penghiburan dalam penderitaan. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya akan baca, kita lihat di kitab suci kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Sampai demikian jauh membaca firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara, kitab ratapan ini ditulis oleh seorang nabi besar di Israel bernama Yeremia. Yeremia lah yang menulis kitab ratapan. Ditulis pada saat ketika Yeremia melihat dengan mata sendiri bagaimana kehancuran Yerusalem. Kerajaan Media Persia, kerajaan Babel pada saat itu masuk, merangsak, dan kemudian mereka membumi hanguskan kota Yerusalem, menghancurkan semua kebanggaan, sehingga semua orang-orang yang kuat pada saat itu diangkut menjadi pembuangan, menjadi orang-orang buangan di pembuangan. Yang lain dibantai, dieksekusi. Kekejaman terjadi di mana-mana, pembunuhan besar-besaran.
Orang Israel pada saat itu kehilangan martabat, jati diri, dan dignity mereka sebagai sebuah bangsa. Mereka dihapuskan kebangsaannya pada saat itu. Semua yang berbau Yahudi itu dihapus pada masa itu. Tidak ada lagi puing-puing rata dengan tanah. Dan Yerusalem sudah tidak ada lagi kebanggaan, bahkan menjadi suitan, menjadi kata-kata yang mempermalukan, menjadi lambang kekalahan dan noda. Dan itulah yang dilihat oleh Yeremia, nabi yang besar yang melihat peristiwa itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, itu menggoncangkan Yeremia, itu membuat dia seperti terpuruk, itu membuat dia menjadi depresi dan dia frustasi. Dia merasa di mana Tuhan ketika situasi itu terjadi. Ada di mana keadilan Tuhan ketika umatnya berseru kepada-Nya. Sampai pada ayat yang ke-20, ayat 20 kalau saudara baca, Yeremia berkata begini, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Dia selalu ingat-ingat, dia ingat tentang kekalahan, ingat dipermalukan, ingat bagaimana mereka ditindas, ingat bagaimana mereka menjadi bangsa yang dikalahkan. Lalu dia tertekan, dia depresi. Dia merasa bahwa tidak ada kekuatan dan kebanggaan. Di mana Tuhan dalam situasi seperti itu? Bapak Ibu kekasih-kekasih Tuhan, itulah situasi konteks dalam pasal yang ketiga yang saudara baca. Nah, perhatikan baik-baik. Pada saat kekelaman masuk dalam hidupnya Yeremia, pada saat dia melihat apa yang sangat menyedihkan, tiba-tiba ayat yang ke-21 menjadi sebuah perubahan, seperti sebuah frekuensi yang baru, seperti sebuah channel yang baru, seperti sebuah saluran yang baru, seperti sebuah titik terang di dalam terowongan yang paling gelap, di ujung terowongan yang paling gelap muncul titik terang. Apa itu saudara? Ayat 21, Yeremia berkata begini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Kalau saudara baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, itu adalah sebuah perenungan yang menyedihkan. Itu adalah sesuatu yang mencekam, sesuatu yang menakutkan. Tiba-tiba ayat yang ke-21, nada, intonasi, narasi, dan kalimat Yeremia berubah. Dia berkata begini, tetapi. Nah, saudara tahu bahwa kata tetapi adalah kata yang menyangkal kalimat yang sebelumnya, betul? Tetapi dia tadi bersedih, sebelumnya berkabung, sebelumnya dia melihat kehancuran. Nah, saudara perhatikan ayat 21, perubahan besar terjadi. Itu yang saya katakan, Yeremia seperti berjalan di terowongan yang paling gelap, tiba-tiba dia melihat ada titik terang di ujung terowongan yang gelap itu. Karena muncul kalimat ini, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Nah, oke, saya ingin saudara garis bawah ini, hal-hal yang kuperhatikan. Dengar ya, penting sekali untuk saudara memperhatikan apa yang sedang saudara perhatikan. Oke, saya ulangi lagi ya. Penting sekali untuk saudara memperhatikan apa yang sedang saudara perhatikan. Sebab saudara akan menjadi seperti yang saudara perhatikan. Oke, udah ketemu ini benang merah. Sebab kita akan menjadi seperti yang kita perhatikan. Yeremia tadinya memperhatikan apa? Kekalahan. Yeremia tadinya memperhatikan apa? Kehancuran. Yeremia tadinya memperhatikan apa? Sesuatu yang mempermalukan. Nilai-nilai martabat sebagai bangsa ambruk. Tidak ada jati diri dan harga diri dalam dirinya secara pribadi. Kemudian ayat 20-21 seperti sebuah saluran yang berubah. Itu kayak saudara dengar radio, tiba-tiba saudara putar frekuensi yang berbeda. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Tadi saya katakan saudara akan menjadi seperti yang saudara perhatikan. Iya. Kalau saudara perhatikan orang yang ganggu-ganggu saudara terus, saudara akan menjadi seperti ini. Kalau saudara invest waktumu kepada dia, biarkan telinga saudara untuk mendengar dia. Lalu kemudian saudara gunakan semua waktu dan saudara curahkan energi untuk dia, saudara akan menjadi seperti orang ini. Oke. Kalau saudara memperhatikan yang baik, yang benar, yang kudus,
maka saudara akan menjadi seperti yang saudara perhatikan. Saudara biarkan seorang pengganggu ngerencokin masuk ke telinga saudara. Oh iya. Saudara sudah merenungkan. Kan Amsal berkata begini, bahwa segala sesuatu yang kita renungkan pasti berhasil. Apapun yang kita renungkan pasti berhasil. Lihat ini, kekuatan sebuah perenungan, the power of meditation. Kalau saudara merenungkan omongan jelek, lihat, saudara invest waktumu dan semua energi saudara taruh di situ, maka saudara akan menjadi seperti yang saudara perhatikan. Yeremia merubah channel, ganti channel. Katakan dengan saya, ganti channel. Tadinya dia lihat itu kehancuran, perkampungan, sesuatu yang mempermalukan. Lalu dia rubah karena ada sebuah insight, ada kebenaran firman Tuhan yang menginfuse, masuk, menyuntik sebuah semangat kehidupan yang baru dari seorang pemenang yang sempat terpuruk. Edwin Louis Cole pernah berkata begini, seorang pemenang adalah seorang yang kalah tapi tidak pernah menyerah. Amin. Saya boleh kalah tetapi tidak akan pernah selesai. Everybody can make mistakes. Setiap orang melakukan kesalahan. Believe, percaya. Semua gembala saudara melakukan kesalahan, suami saudara melakukan kesalahan, istri saudara melakukan kesalahan, semua orang melakukan kesalahan. Semua orang. Tapi lihat, perhatikan baik-baik. Orang yang tidak pernah menyerah dengan keadaan disebut oleh Ed Cole adalah seorang pemenang sejati. Karena kenapa? Dia belum melihat kemenangan, tapi dia merekayasa kemenangan dalam alam bawah sadar dan memori dan pikiran dia. Bahwa keadaan tidak boleh mendikte kemenangan saya. Coba saudara perhatikan. Akhirnya Yeremia, tadinya dia menggerutu, tadinya dia bersungut, tadinya dia curhat, yang salah-salah yang negatif kepada Tuhan. Kemudian waktu terjadi perubahan itu, nah lihat apa yang terjadi dengan dia. Inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan apa saudara? Berharap. Jadi jangan pernah kehilangan harapan. Berharap itu adalah sesuatu yang gratis. Impian akan menjadi sebuah kenyataan. Jangan pernah meremehkan sebuah impian yang luar biasa. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah meremehkan sebuah keyakinan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ini mental baja. Ini bukan mental membeli shock sedikit, langsung tukar kanan, jika kanan, fire produce. Kirim jemaat nomor 1-2. Itu bukan orang begitu. Itu seperti Yusuf Roni menulis sebuah buku, semakin dihambat, semakin merambat. Makin ditekan, makin menghasilkan kualitas. Mahatma Gandhi berkata, kamu gak boleh bisa menganiaya kekristenan, karena kekristenan seperti bola bekel. Kalau kamu lempar itu ke bawah, boom, dia akan mental ke atas begitu. Gandhi seorang Hindu punya nalar dan pemikiran tentang kekristenan yang luar biasa. Oleh sebab itu aku akan berharap, haleluya. Kalau saudara baca Alkitab, saudara cuma menemukan sebuah huruf-huruf kata-kata yang kelihatannya kaku dan biasa. Tetapi kalau ini dimasukkan dalam sebuah ruang realita, maka saudara akan melihat bahwa dramanya itu adalah waktu Yeremia melihat itu, ketika dia terpuruk, ketika dia terduduk, dia tiba-tiba bangkit, dia melompat, dia menyadari siapa Tuhannya, dan dia tidak pernah salah menilai tentang siapa Tuhan yang dia percaya. Amin, Bapak Ibu semua. Apa harapan dari Yeremia? Apa harapan buat kita semua di tahun 2022 ini? Lihat bersama-sama. Saya harap kita semua satu barisan, sinergi yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab yang adalah firman Tuhan.
Perhatikan apa yang diharap oleh Yeremia. Ayat 22. Ayat 22. Tadi baru diomongin sama Pak Haris. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habisnya rahmat. Orang yang kenal Tuhan akan tahu natur Tuhan dan sifat sejatinya Allah yang dia percaya. Dia punya keyakinan bahwa kasih setia Tuhan. Kata kasih setia Tuhan dalam teks aslinya adalah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan dalam naskah asli. Kasih setia Tuhan adalah kemurahan yang Tuhan sediakan. Artinya begini saudara-saudara, perhatikan. Standarnya Tuhan itu begitu tinggi, tapi karena dia punya kemurahan, dia tidak menetapkan sebuah batas atau standar. Dia menerima saudara. Walaupun saudara ancur-ancur tak karuan dari masa lalu saudara, tetapi kemurahan Tuhan, menerima kita tanpa syarat. Haleluya. Coba renungkan itu. Sadar posisimu begitu strategis di mata Allah yang begitu berkemurahan. Dan kemurahan Tuhan dikatakan tidak pernah habis. Dan bukan cuma kemurahan Tuhan yang tidak pernah kering, dikatakan begini, dan rahmatnya. Kata rahmatnya dalam teks aslinya adalah completion, belas kasihan. Luar biasa. Tahukah saudara selama mempercayai Tuhan yang mana? Saya mau kasih tahu. Tuhan yang saudara dan saya percaya adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Mazmur berkata begini, sesaat saja dia murka, tetapi seumur hidup ia mengampuni. Amin. Coba renungkan siapa Tuhan saudara. Jangan punya sesuatu yang menodai pikiran saudara tentang Tuhan yang saudara percaya, karena dia tidak pernah habis. Yeremia melihat situasi yang ternyata tidak masuk akal, tetapi pada akhirnya dia menemukan sebuah kesimpulan bahwa kemurahan tidak pernah habis. Dia seperti sumur, seperti mata air di padang gurun. Dia bukan sebuah fata morgana, dia sebuah realita di sebuah kehidupan saudara. Yakinlah dan percayalah Tuhan yang seperti itu. Jangan mundur, jangan gundah gulana, jangan lemah, jangan lebay, jangan punya mental kerupuk, jangan cuma berharap yang enak-enak, yang baik-baik. Ingat dalam tantangan di balik itu kita menemukan Tuhan yang sejati. Haleluya. Yang tidak pernah habis-habis belas kasihannya kepada kita. Kenapa belas kasihannya? Belas kasihan itu adalah amunisi untuk mengampuni kita. Kita kan orang sedikit salah aja udah habis stok pengampunan. Sedikit salah aja orang, muka kita langsung muka bulu sama. Tapi Tuhan saudara dan saya, saudara melakukan banyak kesalahan, belas kasihan yang mengalahkan. Yang pertama adalah dia menemukan ampun-Nya Tuhan. Itu sebabnya dia berharap. Nah, kasih setia-Nya Tuhan, perhatikan saudara, ayat yang ke-23. Mari kita lihat. Selalu baru apa? Tiap pagi. Haleluya. Nih, saya mau beritahu ya. Kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya Tuhan yang hari ini. Kasih setia Tuhan yang hari ini, perhatikan. Lebih baik dari yang kemarin. Lalu yang besok, dengar, yang besok lebih hebat dari yang hari ini. Dia itu bisa memproduksi kasih setia dan kemurahan itu selalu baru. Edisi itu selalu baru gitu. Produknya itu selalu baru. Cuma persoalannya kita selalu tuh melihat dengan mata yang lama. Kita ditutupi dengan hati yang tidak pernah mengucap syukur. Coba saudara bisa bayangkan waktu saudara bangun pagi, saudara merenungkan Tuhan, wow, mata saudara melihat sesuatu yang baru. Saudara melihat hari ini itu begitu beda dengan yang kemarin. Saudara penuh dengan ucapan syukur. Saudara melihat dengan sesuatu yang baru. Amin.
Saudara melihat istri saudara itu baru, maksudnya bukan istri baru, tetapi selalu baru. Amin. Selalu baru. Kalau saudara melihat itu dengan sesuatu yang baru, maka hati kita penuh dengan ucapan syukur. Kita dengar, kita coba saudara kalau datang ke gereja setiap minggu, ekspektasikan, harapkan sesuatu yang baru. Jangan datang dengan saya sudah tahu lagu ini kan saya sudah tahu. Kelihatannya, apa ini kan ayat ini, pasti dia muncul ini pasti dia pop ini lagi tuh. Kalau saudara sudah bikin begitu, tidak ada yang baru. Amin. Kalau saudara datang dengan harapkan, lihat ini, ekspektasikan hal-hal yang baru. Oh, saya percaya, saya yakin akan melihat hal yang baru, sesuatu yang baru, nilai yang baru, dimensi yang baru Tuhan sediakan buat saya. Dia akan memperkaya saya dengan hikmat yang baru. Hari ini saya percaya ada sesuatu yang baru. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu baru. Bapak Ibu semua, ini yang membuat Yeremia berbeda. Ini yang membuat dia tidak kaget dengan situasi. Ini membuat dia tidak pernah terkaget-kaget dengan musibah atau bencana, karena dia tahu siapa Tuhan. Dan dia yakin dia tidak pernah salah menilai tentang Tuhan yang dia percaya. Tidak pernah habis rahmat. Selalu Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan cara yang berbeda. Ya. Dan begini saudara-saudara, saya mau beritahu bahwa Tuhan kita itu waktu dia tolong kita setiap pagi, waktu dia mengasihi kita setiap pagi, dan kita menemukan bagaimana ada sesuatu yang berbeda tiap kali kita dengan Tuhan. Kalau orang atau pasangan saudara misalnya bilang kepada saudara, aku mengasihi engkau, contohnya, so mungkin bisa bosan kalau tiap kali dia bilang begitu sama saudara. Tapi kalau Tuhan yang bilang, itu berbeda. So bisa bayangkan kalau pada waktu saya bangun pagi dengan Ibu Pendeta Yuenda Mutiara mengatur, lalu pada waktu pagi ketika mata saya terbuka terus saya lihat dia lihat saya, terus ini karena pasti tidak ada di ruangan ini. Dia ada di situ. Lalu pada waktu dia bangun terus saya lihat dia, lalu saya berkata begini kepada dia, I love you honey. Oh dia senang, gitu. Matanya berbinar, ada bintang di matanya. Terus waktu saya mau sikat gigi, saya ketemu dengan dia di kamar mandi, kami berseribuk sebentar, lalu saya berkata kepada dia, I love you. Dia masih senang. Waktu saya ambil handuk, keringkan badan, dia ada di depan saya, lalu saya kejar dia sampai saya bilang begini, I love you. Dia mulai, suka tahu. Lalu waktu saya ambil piring di dapur, ketemu dengan makhluk yang sama ini juga di dapur. Kemudian saya tatap dia dan saya berkata, I love you. Dia akan jawab saya, tetapi tidak sesemangat yang pertama. Karena dia mungkin berpikir bahwa Pendeta Krismaro keracunan ikan apa lagi hari ini. Dan waktu tiba-tiba waktu kami makan pagi bersama-sama, lalu selesai doa, lalu saya tatap dia dengan penuh semangat terus saya berkata, I love you. Wah itu pasti piring akan terbang pada hari itu. Karena dia seorang yang pragmatis, gitu. Jadi maksud saya begini, orang saja kalau mengekspresikan kepada orang yang dicintai, itu
menerima itu, dia tidak akan merasa senang terus-menerus. Tapi perhatikan, Alkitab berbeda. Waktu dia berkata rahmatnya selalu baru, kita merasakan betul-betul baru. Kita merasakan pertolongannya betul-betul sebuah kenyataan. Sesuatu yang saudara dan saya alami. Dan itulah yang menjadi pertanda bahwa dia tidak pernah melepaskan pandangannya untuk saudara dan saya. Yang berikutnya saudara-saudara, apa yang menjadi harapan dari seorang Yeremia? Yeremia berkata begini ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagian. Kata siapa? Kata jiwa. Menurut Yeremia, Tuhan adalah bagianku. The Lord is my portion. Ini adalah moto yang luar biasa dari seorang yang mengenal Tuhannya. Tuhan adalah bagianku, apapun yang terjadi, bagaimanapun situasi, Tuhan itu adalah saya bagian. Kau boleh ambil saya punya kursi, posisi, reputasi, apapun dan bagaimanapun, tapi kau tidak bisa ambil saya punya Tuhan yang adalah bagian saya. Boleh orang mengancam saya, boleh orang menekan saya, boleh intimidasi terjadi kepada saya, tapi Tuhan adalah bagian saya. Penyakit boleh menggerogoti saya, tapi Tuhan adalah bagian saya. Orang boleh tipu saya, orang boleh melihat saya sebagai korbannya, tapi Tuhan adalah bagian saya. Saya mungkin akan dikeluarkan dari pertemanan dan orang akan jauhkan saya, tapi Tuhan adalah bagian saya. Dan inilah sesuatu yang warisan yang dahsyat dan luar biasa. Berani tidak kita tetap berkata, bagaimanapun dan apapun situasinya, Tuhan adalah bagian saya. Amin. Itu yang membuat kita tetap tenang. Orang lain diberkati banyak-banyak, kita tetap tenang karena kita yakin Tuhan adalah bagian saya. Apapun dan situasi yang terjadi, Tuhan tetap bagian saya. Tidak perlu jadi orang yang kayak cacing kepanasan. Tetap Tuhan adalah bagian saya. Amin Bapak Ibu semua. Ya. Situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi Tuhan adalah bagian saya. Kamu boleh mengambil bagian material saya, kamu boleh mengambil porsi saya di dunia, kamu boleh ambil proyek saya, kamu boleh ambil apa yang dijanjikan orang kepada saya, tapi Tuhan adalah bagian saya. Bukankah ini adalah sesuatu yang istimewa? Apalagi yang kita mengkhawatirkan? Apalagi yang membuat kita gelisah? Situasi apa yang membuat kita akan menjadi orang yang kalah? Kalau kita renungkan bahwa Tuhan adalah bagian saya. Dan selama kita tanamkan ini dalam jiwa kita, saudara, tidak ada satupun yang menakutkan yang akan terjadi dalam diri kita. Karena Tuhan adalah bagian saya. Menurut Yeremia, Yerusalem boleh hancur, kotanya diporak-porandakan, rakyatnya hancur melama, tapi Tuhan tetap warisan dan bagiannya dalam hidupnya apapun yang terjadi. Tuhan adalah bagian. Nih, saudara tahu gak? Apa yang membuat kita cepat stres, yang membuat kita akhirnya uring-uringan dan menjadi depresi? Karena semuanya kita anggap bagian kita. Kita nggak siap kalau orang akhirnya mengambil itu. Karena kita pikir kita hidup dari situ. Karena kita menganggap semua adalah milik kita. Tapi kalau kita percaya itu adalah bagian Tuhan, kenapa kita harus mau ketakutan? Orang mau ancam, mau ambil saudara punya posisi, tempat saudara, kasih biar. Tuhan adalah bagian saya. Tahun 2022 kita akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan kepada orang yang dia percaya. Yang penting saudara jangan mewek-mewek, jangan marah-marah, jangan salah mengerti tentang Tuhan, jangan sedih takar-takaruan, hancur-hancuran. Ayo bangkit dan sadari Tuhan adalah bagian kita dalam kondisi seperti ini. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Wow. Nah kita lihat harapan yang dibagikan oleh Yeremia. Dia katakan begini saudara. Ayatnya yang ke-25. Tuhan
adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Dia ayat ke-6 adalah baik menanti dengan apa? Dia pertolongan Tuhan. Saya ulangi lagi. Adalah baik menanti dengan apa? Dengan dia. Ada orang menanti dengan Tuhan, tapi kakinya gatal, pergi sana pergi sini, karena sebetulnya dia tidak menanti Tuhan. Tapi yang Tuhan minta adalah menanti dengan dia. Sudah menanti terus dia. Ada orang berkata, oh Pak Pendeta, saya nggak pernah ngomong kok, saya itu diam. Tapi saya kalau yang saya tetap nyala, tangan saya. Ya mulutnya sih diam, tapi jari-jarinya itu beroperasi. Tuhan berkata menanti dengan dia. Kalau saudara menanti dengan diam, berarti saudara sadar bahwa ada waktunya Tuhan untuk melakukan pembelaan dengan dia. Kata menanti itu saudara-saudara, kata menanti itu artinya adalah menunggu. Menunggu itu adalah pekerjaan paling terindah di seluruh dunia. Amin. Yang percaya katakan amin. Oh, dari maaf. Menunggu atau menanti itu seperti misalnya begini, saudara. Kalau saudara disuruh ketemu dengan seorang pejabat atau seseorang, lalu saudara mungkin sudah siapkan amplop warna merah, warna hijau, map warna itu, sudah punya harapan dengan orang tersebut, dengan pejabat tersebut. Lalu seperti biasa saudara tulis nama saudara untuk masuk ke dalam daftar. Lalu ajudannya datang dan dia berkata, Bapak tunggu saja dulu, nanti yang di dalam Bapak yang di dalam akan keluar menemui Bapak. Dan saudara, apa yang terjadi? Waktu saudara menanti si Bapak yang ada di dalam itu, saudara menanti kira-kira 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Saya mau tanya, saudara semakin kuat, semakin senang, semakin sukacita. Lalu ajudannya keluar, lalu menangkap saudara tanpa rasa berdosa dengan senyum selebar kuping. Dia datang kepada saudara dan dia berkata begini, aduh Pak, mohon maaf, Bapak minta Bapak kembali lagi besok ya untuk datang ke sini. Waktu saudara dengar besok saudara harus datang, kira-kira apa saudara berkata, puji Tuhan, haleluya, luar biasa Bapak, begitu? Saya yakin itu asap keluar dari hidung, dari mata, dari telinga. Karena saudara sudah disuruh untuk balik lagi. Cuma aneh, luar biasa. Orang yang menanti Tuhan, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya akan ajak saudara melihat Yesaya pasalnya ke-40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Kita baca ini saudara. Buat mereka yang menanti pertolongan Tuhan dengan dia, yang percaya kepada siapa dia percaya, kepada Tuhannya. Ayat 40, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wal. Ini raja wal ini, burungnya raja, yang naik terbang dengan kekuatan apa? Kekuatan apa? Sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap. Orang yang menantikan Tuhan, dia bukan makin stres, makin lemah, tetapi justru dia makin kuat, makin teguh. Mereka berlari tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Waktu orang lagi stres, waktu orang tertekan, dia semakin bercahaya dan semakin bersih. Dalam situasi apapun, karena kenapa? Dia menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya ingat kata-kata dari Asmirandah, kalau tidak salah, Asmirandah. Ya. Pernah tahu siapa ini? Ya, yang kemudian menjadi pengikut Tuhan. Suaminya siapa ya? Oh, luar biasa ini orang-orang yang punya kabar-kabar ini. Asmirandah pernah berkata begini, saya tidak bisa memilih kapan badai itu datang, tetapi saya bisa memilih dengan siapa saya percaya.
ketika badai itu datang menghadap. Haleluya. Kita percaya dengan siapa waktu badai itu datang menghadap. Apapun dan bagaimanapun situasinya, orang yang menanti-nantikan Tuhan, pembelaan Tuhan, dan apa yang menjadi rencana Tuhan, waktunya Tuhan akan terjadi dalam dirinya, karena dia menanti dengan dia pertolongan Tuhan. Dia bukan menanti dengan cerewet, dengan kesana kemari, putar-putar seluruh kota Jayapura, tapi dengan dia. Dia tidak perlu menolong Tuhan, karena Tuhan yang pasti tolong dia. Amin. Ini kayak seorang perempuan waktu dia menantikan orang yang dia percaya, disitulah dia melihat orang yang tepat, karena dia menantikan yang datang dari Tuhan. Seperti orang yang berharap dengan sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu begini, kata menanti, ini punya ceritanya. Dan cerita ini dimulai waktu saya dengan teman-teman saya ketika saya sekolah di Sekolah Tinggi Teologi Harvard di Kebun Jeruk. Nah, di kelas kami ini, saudara-saudara, di kelas kami di STT Harvard ini, ada seorang ibu. Ibu ini masih muda, ternyata dia punya restoran atau rumah makan yang bagus. Nah, restorannya itu di Mangga 2. Kalau saudara pernah ke Jakarta, sudah tahu ada Mangga 1, ada Mangga 3, ada Mangga 4, ini Mangga 2. Nah, di Mangga 2 di sebuah tempat dia ada lokasi untuk rumah makan. Nah, kalau nggak salah lantai 6, satu lantai itu dia punya. Jadi rumah makan semua di situ. Jadi dia undang saya dengan rekan saya, kami ada bertiga ya. Dia undang saya untuk makan siang ke rumah makannya itu, ke restorannya itu. Ini kami bertiga nih, 3 orang tampungan yang ada di sebuah kota yang antah berantah. Lalu kemudian kami pergi ke tempatnya berdasarkan alamat yang kami dapat. Lalu pintunya itu waktu masuk itu lift, itu sudah lift pintunya. Jadi langsung ke lantai 6. Itu siang-siang saudara, orang situasi jamnya sudah makan. Waktu pintu itu terbuka, kami lihat wah orang profesional muda, orang-orang berdasi, berjas pada masa itu ya. Sudah duduk, sudah makan di situ. Suasana pun sejuk sekali, bagus betul, sangat luks betul. Saya terkaget-kaget karena baru pertama kali saya lihat, saya baru lihat ternyata teman saya ini hebat. Ya. Itu lantai itu, satu lantai itu dia punya. Kemudian dia jemput kami di pintu masuk itu, ya, di lantai 6. Lalu kemudian dia arahkan kami di sebuah meja, lalu kemudian kami duduk di situ. Selama saya duduk di situ, saudara-saudara, saya memperhatikan ada seorang yang ada di belakang saya yang senantiasa menolong saya. Jadi dia menyediakan piring, menyediakan sendok, garpu. Kalau misalnya air saya sudah habis, dia langsung isi kembali. Makanan saya sudah habis, dia siapkan, dia timbal lagi nasi. Pokoknya dia standby di belakang saya. Jadi dia ada di belakang saya persis seperti begini, saya ada di sini, dan setiap kali saya makan, dia ada di belakang saya. Kalau piring saya, saudara sudah tahu kan, karena judulnya saat itu adalah sapu rata, jadi sudah mulai kosong, maka saya lihat dia lihat saya. Dia sudah tahu, lalu dia siapkan lagi yang baru. Pokoknya dia selalu suplai yang baru. Sudah selesai. Ya, saya sudah bersihkan mulut saya lihat dia lihat saya lihat dia lagi. Lalu kemudian dia atur lagi, dia sediakan lagi. Wah, saya bilang nih orang ini, lalu serbet atau apa ya, sapu tangan putih itu ya, ditaruh di pangkuan saya, terus ada lagi yang di leher saya. Maksudnya bukan untuk tarik leher saya. Kalau ada makanan yang lupa mungkin gitu, dia sudah siap. Nah, perhatikan Bapak Ibu semua.
Waktu selesai, saya lihat dia masih ada di situ, walaupun saya sudah selesai makan. Dari awal sampai akhir. Orang ini dipanggil dengan sebutan waiters. Dari kata wait, menunggu. Waiters adalah orangnya. Jadi si waiters ini, dia melayani saya sambil diam dan tenang. Dia menanti-nantikan saya. Dia menanti bukan diam, tetapi dia menanti dengan penuh harapan. Dan dari waiters itulah saya menemukan sebuah renungan bahwa anak-anak Tuhan waktu datang kepada Tuhan Sang Maharaja yang dia percaya adalah Bapaknya yang hidup itu, maka kita sebetulnya waktu menanti dalam doa dan firman dan renungan, kita curahkan itu kepada Tuhan, dan kita tahu waktu kita lakukan itu, kita sedang melayani Tuhan dalam kondisi kita lagi berdiam diri di situ. Bukan tak putar-putar, tetapi dalam posisi di mana kita duduk diam, layani Tuhan, doa, pujian, penyembahan, naikkan itu ke atas kepada Tuhan. Dalam posisi itulah kita disebut dengan menanti dengan diam pertolongan. Dan perhatikan, setelah saya makan, saya lihat semua orang yang sudah dilayani si waiters tadi, mereka buka dompet mereka dan mereka berikan tips buat si waiters tadi. Walaupun bukan aturan, tetapi itu adalah sebuah etika untuk dapat mengucapkan terima kasih. Dan saya pada masa itu juga melakukan apa yang dilakukan mereka. Saya berikan tips, saya taruh itu di atas meja, saya tunjukkan ucapan terima kasih saya. Saudara mau tahu tipsnya Tuhan buat mereka yang menantikan Tuhan duduk dengan diam, tanpa ngomel-ngomel, tanpa ngeluh-ngeluh, tanpa merasa sesuatu seperti ini orang ini dan, tetapi dengan diam. Nah, dengarkan baik-baik. Tips yang datang dari Tuhan adalah kebahagiaan, umur panjang, dan kesehatan. Buat mereka yang menanti dengan diam pertolongan Tuhan, ada sesuatu yang baru dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah kering, tidak pernah habis, mereka terus bersinar, bercahaya, sebab mereka tahu siapa Tuhan yang mereka percaya. Siapa saudara? Saudara adalah orang yang dikatakan Yeremia, orang-orang yang menanti dengan diam pertolongan Tuhan, yang dikatakan oleh Yesaya 40 ayat 31, Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena mereka tahu kepada siapa dia mereka percaya. Tahun 2022 bukan membuat kita semakin lemah, lelah, depresi, tidak punya sinar dan cahaya, tetapi membuat kita semakin energik dengan Tuhan, karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Amin Bapak Ibu semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya